Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama an'amtahu ala anhal wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul abrar. Wassalawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil ba'tsi wan nusyuri amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Mari kita senantiasa mensyukuri nikmat-Nya yang karenanya semoga Allah memberikan tambah-tambahan nikmat-Nya yang bagi kita. Amin. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada malam hari ini saya akan membacakan kultur singkat yang berjudul Menjaga Tauhid di Tengah Fitnah Dunia. Jamaah rahimahumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ju'ilain nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minad dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul mu'ab." Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup duniawi, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, surga. Quran Surat Al-Imran ayat 14. Dalam ayat-ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'amma man tagha wa asarra hayatud dunya fa inna jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa." Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya neraka tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan bahwa nafsunya, maka sesungguhnya surga tempat tinggalnya. Quran Surat An-Nazi'at ayat 37-41. Dari ayat-ayat tersebut di atas seakan terdapat sebuah konsolidasi. Pada satu sisi Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Dia menciptakan manusia dan menanamkan pada jiwanya akan ketertarikan atau kecintaan terhadap dunia. Tetapi pada sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala mendorong kita untuk tidak melampaui batas dan lebih mementingkan akhirat. Bagaimana menjawab hal tersebut? Jawaban terhadap hal tersebut dijelaskan oleh Allah di antaranya tercantum dalam firman-Nya, "Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha indahu ajrun 'azim." Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan fitnah, dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang
Subhanahu wa Ta'ala adalah dosa yang tidak terampuni dan dapat membatalkan keimanan seseorang dan keimanan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik itu. Bagi siapa yang menghendaknya, barang siapa yang bersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Kedua, takut hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala tahsabun nasa wahsabun wa la yastaru bi ayati samanan qalila." Oleh karena itu, janganlah kamu takut pada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44. Rasa takut yang dimaksud adalah takut terhadap azab Allah yang demikian berat yang ditimpakan sebagai balasan atau kemaksiatan atau akibat dari meninggalkan kewajiban. Takut juga dimaknai sebagai kekhawatiran dalam jika Allah tidak menerima amal saleh yang kita lakukan.